Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, saya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan KB dan Kota Singkawang. Di sebelah saya Bapak Ridho, Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat. Nah, dalam hal ini memang di dalam kegiatan ini ada kegiatan daripada seksi kami, Bapak Ridho ya, yang menanganinya. Kemudian dalam pertemuan ini mungkin ada sedikit yang ingin kami sampaikan tentang protokol kesehatan. Nah, di dalam protokol kesehatan yang harus kita perhatikan adalah 5M ya. 5M itu yang pertama adalah satu, selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua itu kita mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Yang ketiga, kita kalau duduk itu harus jaga jarak. Kemudian yang keempat, kalau berkerumun jaga jarak juga. Yang kelima, mobilitas, maksudnya kita jangan sampai pergi ke tempat daerah lain selama masa pandemi. Nah, yang perlu Ibu jelaskan yang pertama adalah penggunaan masker. Nah, untuk penggunaan masker ini menghindarkan kita dari tertular cairan atau droplet yang ada orang yang berbicara terkonfirmasi COVID. Kemudian untuk cuci tangan sendiri, dengan kita mencuci tangan, kuman-kuman yang ada di tangan kita itu, bila kena sabun dia akan hanyut bersama air mengalir. Kemudian yang tiga, kalau jaga jarak itu diharapkan juga jangan sampai kita menjadi transisi itu penularan penyakit, karena dekatnya kita berbicara itu dia dikhawatirkan. Kemudian yang keempat, kerumunan. Nah, kerumunan kita tidak tahu siapa yang ada kuman virusnya, siapa yang tidak. Jadi alangkah baiknya tetap menjaga jarak pada waktu kerumunan. Kemudian yang kelima, mobilisasi. Mobilisasi dalam arti kita di tempat kita jangan sampai pergi ke daerah yang ada pandeminya. Contoh Singkawang, ini kita zonanya lumayan lah ya, kuning, oranye. Nah, kita tahu bahwa di Pontianak itu zonanya merah, dan kita pergi ke sana berarti sama juga kita mencari penyakit yang ada di tempat lain, dan kemudian kita pulang membawa penyakit dari tempat lain. Itu dia mobilisasi. Kemudian untuk anak adik-adik yang sekolah, diharapkan pada waktu mau pergi sekolah, jangan lupa pertama sekali harus diingat sarapan pagi. Sarapan pagi untuk mengisi kekosongan lambung dan supaya kondisi kita tetap sehat. Jangan lupa banyak minum air putih ya. Kemudian yang kedua, bawa barang ke sekolah itu siapkan untuk diri sendiri. Jangan lupa segala mukena ya, segala sendok garpu, air minum itu maksudnya dibawalah dari rumah. Jangan sampai di sekolah kita pinjam dengan orang lain. Kemudian kondisi harus sehat. Jangan kita pada pergi sekolah itu dalam keadaan demam. Itu tidak boleh ya. Kalau demam jangan pergi ke sekolah. Itu pantangan. Memang ciri-ciri daripada penyakit corona itu demam. Salah satunya dengan menggigil ya. Kemudian yang keempat, kita bawa cairan cuci tangan, hand sanitizer. Seperti ini nih. Nah, ini nih. Kalau kami tetap ada di setiap ruangan ya. Jadi nanti kalau bisa pergi beli yang agak kecil. Ada yang 100 ml, ini besar, kalau besar ya untuk kalian ya. Kalian pakai yang kecil aja. 100 ml itu ada, tetap sedia di dalam tas. Nah, kemudian wajib membawa peralatan pribadi lagi, jangan lupa, tetap itu harus ingat ya. Kemudian pada waktu berangkat ke sekolah. Nah, berangkat sekolah diperhatikan. Ini naik apa? Kalau naik sepeda aman, tapi sendiri ya, tetap jaga jarak itu. Kan selalu bermasker, jangan buka masker. Bermotor juga harus sendiri, jangan boncengan karena jaraknya terlalu dekat. Kecuali yang antar orang tua kita, tidak masalah ya, itu dari satu rumah ya. Nah, kalau kita dengan orang lain harus tetap jaga jarak. Kemudian turun dari motor, itu cuci tangan. Kan kalau kalian bawa motor atau sepeda, jangan lupa hand sanitizer-nya dipakai. Baru masuk ke dalam
begitu masuk dalam kelas, ingat sekali lagi, ikutin protokol, periksa suhu, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan jangan bertukar itu, apa tadi itu, yang barang-barang pribadi, sendok sendiri punya, minuman gelas kita jangan gabung dengan teman lain ya. Nah kemudian segala makanan itu kalau bisa jangan berbagilah ya, karena bukan apa, saat sekarang kita menjaga dan makanan itu harus tertutup, kalau bisa tertutup, yang udara lain tidak bisa menempel kuman-kuman gitu ya, yang kan ada roti dalam plastik, itu lebih aman ya. Jadi jangan yang terbuka lebar makan rame-rame, itu dijauhi saat sekarang. Bukan kita tidak setia kawan, tapi saat sekarang itu keamanan diri sendiri lebih penting daripada kita tidak menjaganya. Jadi untuk saat sekarang berkerumun juga tidak boleh ya. Sekolah itu duduk harus tetap jaga jarak di kelas ya. Jangan sampai mengumpul lagi udah pakai masker tapi kaliannya dempet-dempet, ya sama juga ya. Dan selalu mencuci tangan. Jangan lupa, kemudian seandainya teman kita ada yang sakit di kelas, itu dilaporkan ke UKS-nya, gurunya ya, yang demam. Itu kan kadang-kadang teman-teman kita tuh tidak jujur ya, kalau dia ada batuk, pilek kan seolah-olah dia sehat karena dia takut di absen. Tapi kalau kita teman yang baik, laporkan saja ya, bawalah ke puskesmas, kan belum tentu juga corona. Kalau dia tidak corona, tetap bersekolah seperti biasa. Tapi kalau corona istilahnya sudah ada hasilnya itu positif, nah barulah dia tidak ke sekolah itu. Jadi jangan kita langsung juga teman kita vonis dia corona atau COVID, tapi diperiksakan dulu ke puskesmas ya. Kalau sudah ada pasti hasilnya, baru kita bisa menyatakan teman itu terkonfirmasi COVID. Nah mungkin itu untuk protokol kesehatannya. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan ya untuk pagi hari ini. Nah, sekali lagi kami dari tim Dinas Kesehatan, Ibu beserta Bapak kasih kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kita harus tetap semangat dengan protokol kesehatan kita untuk masyarakat Kota Singkawang dan seluruh pelajar yang ada di Kota Singkawang tetap sehat dan kuat, semangat selalu melawan COVID-19. Singkawang hebat.